Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sigit yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lebak, kepada Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Lebak yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji untuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada lembaga ini. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Kusumawardhani dari CGB Angkatan 11 Kabupaten Magelang kelas 37 akan mendiseminasikan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini atau diseminasi hari ini, terlebih dahulu kita melakukan activity terlebih dahulu nih Bapak Ibu, biar kita relax dan semangat mengikutinya. Yuk, silakan Bapak Ibu berpasangan dua-dua di sini di depan. Pak Niko, Pak Lee, Pak Sigit. Oh ya boleh dua-dua. Ayo silakan masuk ke depan. Bu Eka sama Bu Dia di depan. Bu Tita sama Bu Putri. Boleh. Ya, angkat geser sana. Ada bajakan. Bu Tita, ya. Boleh. Di sini. Iya, Pak Eko sama Pak Sigit. Nanti ya, cara mulanya kita akan belajar bikin itu abu dan abi. Yang di sebelah ini Pak Eko berarti hadapan ke selatan itu sebagai abu. Terus untuk yang lawannya sebagai abi. Kalau saya bilang abu, nanti kalian pegang satu jari, kita tunjuk. Terus jangan deh. Terus yang satunya juga ya, lawannya deh satu tunjuk nanti cepat-cepatan. Kalau saya bilang abu, berarti kan abu gitu. Berarti masih deh yang arah belakang nanti itu memegang tangannya Pak Eko. Nah kalau saya bilang abi, Pak Eko cepet-cepetan nyentuh tangannya Pak Sigit. Cepet-cepetan. Abi. Iya, jangan sampai kecengan, pokoknya cepet-cepetan. Misalnya kan saya bilang abu berarti kan Pak Eko, Pak Sigit pegang jarinya Pak Eko. Nah, benar-benar siap? Paham? 1, 2, 3. Abi. Abu. Ayo. Ini gimana? Bisa mempelajari yaitu konsentrasi dan semangat. Nah, sebelum kita semangat mengikuti diseminasi hari ini, tujuan diseminasi adalah setelah memahami materi yang saya sampaikan, materi budaya positif, guru dapat melakukan budaya di kelasnya maupun di sekolahnya masing-masing. Konsep utama budaya positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba minta tolong Mbak ya, budaya dibacakan. Yang pertama itu apa? Yang ini coba dibacakan. Ya. Ya, terus selanjutnya. Iya. Teori motivasi. Ya. Dukungan dan
Budaya telah membacakan materi utama kita hari ini. Nah, hari ini kita sedang akan belajar tentang konsep utama budaya positif meliputi 8 ini. Lumayan banyak nih Bapak Ibu sama saya saudara. Kalian tetap semangat. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol. Paparan Dr. William belajar dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Satu yaitu ilusi gunung kontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita sebagai guru itu tidak boleh mengontrol murid, yang artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak murid. Kita harus membiasakan omongan murid, apa kemauannya murid. Nah, kita harus bisa memfasilitasi dan harus bisa mendorongnya agar bisa berkembang sesuai bakat dan minat murid tersebut. Terus untuk selanjutnya nomor 2 yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang artinya penguatan positif atau dukungan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Kita sebagai pendidik kita harus memberikan penguatan yang positif, yang memberikan penguatan positif yang baik kepada murid kita, seperti dorongan positif, penyemangat positif dari belakang, seperti Ki Hajar Dewantara Ingat Sosok Kolodor juga memberikan contoh hikmat yang namun sosok Ki Hajar Yani. Dari filosofi itu kita sebagai pendidik bisa menerapkan dalam pendidikan kita dalam sehari-hari. Nah, kita sebagai pendidik memberikan positif, memberikan yang baik. Misalnya anak berbuat negatif, ya kita harus meneruskan, kita arahkan, kita dorong agar menjadi hal yang positif yang baik saja, meliputi dari ucapan, perilaku, dan perkataannya. Dan yang bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi diri kita dan semua orang dimanapun saja berada, di rumah, terus di sekolahan, dan juga di lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya itu nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Yang artinya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ilusi yang artinya mengkritik membuat orang merasa gagal. Merasa gagal di orang itu salah. Bagaimana caranya agar penguatan karakter standar diri menjadi lebih baik. Terus untuk selanjutnya yaitu nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya pendidik itu memaksa, membuat ilusi hak untuk memaksa. Selanjutnya itu benar atau salah untuk memaksa seperti mau sesuai keinginan kita? Salah, tidak bagus. Kita harusnya sebaiknya sebagai pendidik itu harus membimbing, mengarahkan, memfasilitasi apa kemauan siswa, kemauan murid agar menjadi keinginannya sendiri. Orang aku saklek harus A menjadi murid A, B menjadi B, tidak boleh. Kita harus memiliki, tidak boleh memaksa. Seperti itu ya. Nah, coba kalian perhatikan, kalian juga tangan kalian sendiri seperti ini. Nah, misalnya kalian yang bisa mengontrol diri kalian sendiri itu siapa? Kita, iya Bungai. Misalnya saya menggunakan tangannya seperti ini. Apakah Bungai bisa menggunakan tangan saya? Bisa. Nah, ada betul, tetapi kita harus memiliki kontrol diri kita sendiri. Orang yang paling susah itu, bagi diri kita itu adalah mengontrol diri kita sendiri, emosi diri kita sendiri. Masa depan kita ada di tangan kita masing-masing, terutama kontrol diri kita sendiri, bukan hanya kita. Menutup kita sendiri, masa depan kita sendiri, termasuk pendidik juga tidak bisa menentukan masa depan muridnya, tapi hanya bisa mendampingi, memfasilitasi dan mendorongnya.
Bisakah kita mengontrol orang lain? Bisa tidak? Di sini. Bisa tidak? Tidak bisa, ya. Coba kalian bisa stimulus respon ke teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita harus mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti memaksa. Pandangan saya, oh seperti ini A. Bukan juga seperti ini B. A sama B. Nah, A harus A, B, B. Tidak boleh memaksa. Tetapi kalau teori kontrol itu menggunakannya seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Bahwa setiap orang itu mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama. Mereka punya pandangan tentang dunianya. Oh, hobiku itu bermain. Si A, si B, hobinya bermain sepak bola. Berbeda-beda, kita tidak boleh memaksakannya. Terutama juga masa depannya. Oke, untuk stimulus respon yang kedua, yaitu menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Misalnya murid A memiliki kesalahan, omongannya kasar, berarti ada sebabnya. Tetapi kalau stimulus respon itu dianggap sebagai kesalahan tanpa melihat apa sebabnya, terlebih dahulu langsung dinilai, oh ini si anak jelek, si anak ini bodoh, si anak ini kurang perilakunya, dan tanpa mengetahui karakternya, tanpa mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Sedangkan kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuannya. Seperti ternyata itu si A perilakunya kok kurang baik, nanti tujuannya bisa jadi di rumah kurang bahagia, terus di rumah itu diajukan oleh orang tua, diusilkan oleh teman, terus di sekolah harus mencari bahagia. Nah itu salah satu halnya, contohnya seperti itu. Jadi kesalahan punya ada tujuannya dan sebabnya. Terus untuk yang ketiga, stimulus respon, yaitu orang lain bisa mengontrol saya harus dikontrol oleh orang lain. Nah itu kalau menurut teori responnya bisa. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Mbak yang bisa mengontrol diri Anda. Bu Susi hanya bisa mengontrol diri Bu Susi, tidak bisa dikontrol oleh Bu Mai, tidak bisa dipaksa oleh Bu Mai. Nah itu sesuai kemampuannya Bu Eka, sesuai kemampuannya Bu Susi, seperti itu. Jadi bedanya tidak bisa mengontrol diri orang lain, tapi hanya diri kita sendiri. Terus untuk yang keempat itu adalah saya bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon itu, Budina bisa mengontrol perilakunya Buka. Nah itu teori responnya. Sedangkan kalau teori kontrol itu Anda juga bisa mengontrol orang lain. Nah seperti tadi kita sudah bahas, kalau orang lain tidak bisa mengontrol orang lain, kalau ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah terus selanjutnya adalah pemaksaan pada saat bukan gagal. Misalnya saya mengajak Bunai, ayo kita pergi kemana saat setelah pelajaran kami saja boleh, tapi kok tidak mau. Nah kalau menurut stimulus respon, saya tetap untuk caranya, bagaimana caranya agar saya mau memaksa Bunai agar mau mengikuti ajakan saya, agar mau membolos kerja. Sedangkan kalau teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya bukan seharusnya kalau teori kontrol bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya pada saat setelah pembelajaran, setelah usai, kita bekerja sama membuat media pembelajaran, membuat alat peraga yang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan anak. Bagaimana agar kita menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bervariasi, inovatif agar anak tidak bosan. Nah itu salah satu contoh teori kontrol dalam menerapkan kolaborasi. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah model berpikir menang atau kalah. Dalam pertandingan itu
kontrol itu model berpikirnya menang dan menang, harus menang. Dalam dirinya sendiri itu ada keyakinan, ada kemauan untuk maju, untuk menang, berhenti untuk garis menang. Dan itu pikiran yang maju tanpa memikirkan nggak mau sampai begini bisa. Nah, harus strong, harus harus menang, seperti itu ya. Nah, kalau kita sebagai pendidik, bagaimana caranya kita harus menang dalam menghadapi pendidikan dengan sekarang seperti itu. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Cuma ya, oh ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu materi disiplin positif. Apakah makna disiplin? Nah, coba Bu Suci bisa dibacakan. Apakah makna disiplin itu? Bisa maju ke depan sini, Bu Suci? Ah, nanti suaranya tidak terdengar, oh ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kata makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti kita itu tujuannya hidup kita itu apa? Nah, kita harus belajar dari masa-masa kita belajar dari kesalahan agar kita menjadi lebih sukses dan berhasil menuju kita masing-masing. Nah, jadi orang lain itu mendapatkan kepatuhan apa yang kita dapatkan. Menurut kinerja dewasa bersama, di mana ada keterpisaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kita sebagai pendidik harus memiliki motivasi diri yang kuat sebagai pendidik agar menciptakan atau menghasilkan murid yang berhasil. Walaupun tidak berhasil, ya kita bisa mendidik, mengarahkan dan mendampingi serta memfasilitasi murid kita menjadi lebih baik. Tapi kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kehendak murid. Kita harus mendampingi. Dan bagaimana caranya? Ya, kita harus mengetahui pola anaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Setelah itu baru kita memfasilitasi dan mendorong agar memiliki semangat belajar yang lebih baik lagi. Misalnya si A kok semangat belajarnya masih kurang. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana sih agar si A itu mau belajar? Kita cari tahu dulu karakternya itu seperti apa, gaya belajarnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Apakah dari lingkungan selalu dilakukan oleh orang apa tidak, ada masalah apa tidak. Dan itu kita bisa menimbulkan atau menumbuhkan motivasi belajar dengan pendekatan pribadi terlebih dahulu tanpa mengejar, tanpa menilai anak ini seperti ini. Tidak boleh, kita tidak boleh sejak anak langsung si anak nakal, ini anak kurang. Tidak boleh, tapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu agar kita bisa memotivasi diri kita sebagai pendidik menjadi lebih baik lagi, termotivasi menjadi pendidik yang bersemangat. Disiplin positif. Disiplin positif itu mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal bukan eksternal. Berarti harus ada pada motivasi diri kita sendiri, tidak ada golongan dari orang lain. Biasanya kalau ada golongan dari internal atau dari diri kita sendiri itu kita menjadi lebih semangat, berbeda dengan golongan dari luar. Kalau luar misalnya itu masih mengerjakannya masih setengah-setengah. Sedangkan kalau disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai keberagaman. Nilai-nilai kebaikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
belakang. Selanjutnya, itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa coba? Ada berapa bukti? Ada 5. Apa ada jawaban lain selain 5? Berapa? Buman? Ada berapa Buman? 5? 6. Ya, ada. Profil pelajar Pancasila itu ada. Agar kita semangat tidak sepanang menggunakan saya. Yuk kita berdiri semuanya. Nah, perhatikan ini. Bapak Ibu guru, kita bernyanyi bersama ya. Agar mana kita rileks, ikuti gerakan ini. Kita bernyanyi bersama profil pelajar Pancasila. Sila beriman betapa ada Tuhan yang inginnya bersama dunia. Berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dalam berharmoni. Jadi kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila mengikuti 6 bagian ini ya. Selanjutnya kita masuk ke teori motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada berapa ini Mas? Coba. Ada 2 apa saja? Iya, kalau intrinsik itu apa Mas? Berasal dari diri kita. Kalau yang kedua ekstrinsik, atau eksternal, itu contohnya apa? Berasal dari orang lain. Tetapi pada hari ini kita itu akan belajar motivasi manusia itu ada 3 bagian. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berasal dari motivasi eksternal dari lingkungan sekitar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal dari luar, dari lingkungan. Terus untuk yang ketiga, itu menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan, yaitu motivasi eksternal, tujuan yang positif dari kita sendiri. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, contohnya itu peserta didik atau murid itu misalnya saya tak bagus lebih pagi akan tidak terlambat tidak cukup oleh guru. Seperti misalnya guru seperti itu berarti dia tidak semangat sekolah. Iya, pelajar tepat waktu agar tidak diberikan eksis. Terus untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya seperti ini. Siswa atau murid yang bernama Lulu itu dia itu rajin belajar, pengen satu, tapi dari salah satu motivasinya dia ingin mendapatkan imbalan uang. Dan orang lagi, aku nek imbalan TV bensin bahagia sepeda listrik. Nah, itu kan ada motivasi yang mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya siapa yang di sini paling cepat, nilainya paling bagus, tapi akan mendapatkan bintang juara. Nah, itu salah satu motivasi agar murid mendapatkan penghargaan. Terus yang ketiga, contohnya untuk menghargai diri sendiri. Saya berangkat pagi, tepat waktu, tidak terlambat karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar diri kita berkembang dari majuan itu berasal dari intrinsik. Nah, seperti itu bukti. Terus merdeka menurut Ki Dewata itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi bukan cakap buat pemerintah tertentu. Orang yang pintar merintah politik, orang yang pintar merintah orang lain, tetapi dia bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita koreksi
Iya, introspeksi diri. Nah, kita harus bisa mengontrol diri kita dan memerintah diri kita sendiri agar kita bisa merdeka menurut versi kita masing-masing. Diskusi yang pertama, ini diskusi ini tidak saya bercampur adukan jawab atau tidak, tapi kita sharing, kita belajar bersama-sama. Motivasi apa yang mendasari tindakan bersyukur? Soal yang pertama juga, Bagas datang ke sekolah tepat waktu karena takut dipukul bila datang terlambat. Kira-kira ini motivasi apa, Bungai? Ada yang lain? Bungai apa? Oh, Bu Budi ya, Bu Budi apa jawabannya Bu Budi? Untuk menghindari rumah, yang lain ada jawaban lain tidak? Bu Budi? Tidak? Nah, iya benar sekali. Bisa tidak datang terlambat agar tidak dimarahi oleh guru. Salah satu motivasi menghindari apa Bu? Rumah. Terus untuk soal yang kedua, bisa tolong Bu Sita dibacakan. Bagas datang ke sekolah. Ya. Nah, Bagas datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat hadiah dan stiker bintang dari guru. Kira-kira ini motivasi apa? Siapa yang bisa menjawab? Coba dulu. Apa? Bu Budi, bisa bantu lagi Bu Budi, apa Bu Budi? Untuk mendapatkan penghargaan. Benar atau salah? Coba Bu Suci, kira-kira ada jawaban lain? Setuju Bu Ani? Iya, mendapatkan stiker dan pujian dari orang lain dan gurunya. Ini salah satu motivasi mendapatkan penghargaan. Terus soal yang ketiga, coba dulu dibacakan. Ya, Bagas datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Kira-kira ini motivasi apa? Kak Eko, motivasi apa kira-kira? Disiplin. Apalagi ada jawaban lain? Menghargai diri sendiri, betul sekali Bu Budi. Berarti Bu Budi, tepuk tangan Bu Budi. Serang terus ke Bu Budi karena sudah menjawab tiga-tiga yang benar sekali. Untuk menghargai diri sendiri, menghargai waktu agar lebih baik lagi tepat waktu. Nah, untuk bab ini, apakah ada pertanyaan tentang motivasi diri? Tidak ada, kita lanjut. Hukuman dan penghargaan. Nah, kita lihat ini gambar apa coba? Budaya, gambarnya tentang apa ini Budaya? Hukuman. Apa ini bisa dijelaskan bagaimana ini? Kaki diangkat satu, terus pegang telinga. Nah, kalau seperti ini masih bisa berlaku atau tidak? Masih boleh tidak? Nah, tidak boleh. Fisik sekarang tidak boleh ya seperti ini. Nah, bagaimana jika dengan konsekuensinya? Boleh dilakukan tidak kita? Alternatifnya apa? Hukuman. Selain kita hukuman fisik, bisa melakukan hukuman apa selain ini? Konsekuensi ya. Kita harus melihat konsekuensi bukan hukuman apa. Oh, dilihat dulu kesalahannya apa, lalu dicari alternatif solusinya. Iya, betul sekali. Jadi kita tidak boleh langsung menilai anak atau menghukum anak, tapi kita harus melihat konsekuensi dari perilaku anaknya itu melakukan apa dulu. Seperti itu ya Bunga ya. Nah, iya. Kak Eka, coba perhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kak Eka dibacakan hukuman. Apa itu hukuman? Ya, itu dibacakan.
Iya, terima kasih Pak Imo. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan nah, biasanya berupa fisik anak itu sakit, tapi dalam jangka waktu lama, terus ini bisa membawa kedisiplinan, tidak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi Ibu Tina dibacakan. Bedanya hukuman dan konsekuensi ini ya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, jadi anak itu melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Nah, jadi tahu kesalahannya, terus konsekuensinya apa. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman ini tiba-tiba waktunya jangka panjang, ini anak kena berupa fisik. Sedangkan kalau konsekuensi itu kesalahan yang dapat diukur, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin agar anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu kita sudah buat kesepakatan dengan murid, dengan guru. Sedangkan kalau hukuman itu biasanya saklek atau semata-mata oleh guru dan diberikan oleh murid atas kesalahannya. Nah, sudah bisa membedakan seperti hukuman dan konsekuensi? Iya, terima kasih. Selanjutnya, diskusi yang kedua, hukuman atau konsekuensi. Nah, coba dilihat kita permasalahannya ada 1, 2, 3, 4. Misalnya permasalahan 1, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu termasuk apa? Hukuman. Ya. Terus kasus yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Terus kasus ketiga, lari memiliki halaman, hukuman. Nah, terus yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol kacamata belajar, konsekuensi. Nah, jadi kita dapat disimpulkan sebagai pendidik, sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman, tapi harus memberikan konsekuensi pada keputusan kita. Kita harus melihat kesalahan anak itu apa, dan kita memberikan konsekuensinya yang harus dilaksanakan karena sudah terjadi kesepakatan antara murid dan guru. Dihukum oleh penghargaan bahwa pengajaran berlaku sama dengan hukuman. Dalam hal ini meminta atau memberi orang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tidak tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Golongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Menurut Altikon tahun 1993. Jadi dihukum oleh penghargaan itu artinya ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya itu mendukung, penghargaannya mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan memanfaatkan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu atau hadiah sifat kepada itu tidak semata-mata bisa membangun motivasi siswa menjadi lebih baik, tetapi bisa menurunkan kecepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Karena ini tidak efektif jadi anak semata-mata dia belajar, dia semangat karena ingin mendapatkan sesuatu. Ketika itu mendapatkan bisa mendapatkan medan listrik. Nah, jadi koyolah ikhlas. Tetapi untuk yang merusak hubungan, jadi misalnya hubungan A sudah mendapatkan kita, si B dia kurang empatinya, bisa mendapatkan kita, menjadi menimbulkan hubungan yang tidak baik, iri, benci, kemudian yang lebih berprestasi. Sedangkan biasanya apa yang melakukan komedi buah itu tidak boleh. Terus untuk yang selanjutnya penghargaan meningkat kualitas. Kualitas itu biasanya dia hanya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu tanpa memaksimalkan kualitasnya. Mematikan kreativitas
Jadi dia itu hanya terpaku pada apa yang dia inginkan tanpa mencoba dan baru lainnya. Terus untuk pengajar mengurangi motivasi kritis, memotivasi diri kita dan dirinya itu masih kurang. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa teman? Ada 5, apa saja? Kasih saya. Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, terus kebebasan kita sekali lagi dan semua. Tepuk tangan. Nah, pada ini kita akan belajar tentang 5 hal kebutuhan dasar manusia. Tadi itu yang sudah disebutkan oleh pemain ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Abraham Maslow mengungkapkan teori dari kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan besar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan negatif, serta kebutuhan dirinya sendiri. Nah, kita sudah tadi menyebutkan oleh pemain ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup artinya kita itu bagaimana caranya agar kita bisa hidup. Caranya bagaimana hidup ini? Minum. Nah, itu salah satu halnya agar kita tetap hidup. Kalau lapar kita ya makan, haus kita ya capek, kita ya istirahat. Nah, itu salah satu kebutuhan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Bersifat psikologis meliputi hubungan dan koneksi sosial, hubungan antara si A dengan si B, hubungan sosial. Terus yang ketiga penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar kita nggak berharga. Misalnya suatu kelas yang berharga, yaitu menonjolkan diri sendiri, nakal agar diakui, dihargai oleh orang lain, dihargai oleh temannya. Terus yang keempat kesenangan, bertujuan untuk mencari kesenangan. Misalnya aku sebelum jalan-jalan, senangnya cuma bola, bermain apa badminton, menyalurkan kesenangannya. Terus yang kelima adalah kebebasan, kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Jadi setiap murid itu memiliki pilihan dan kesenangan masing-masing. Tapi kita harus bagaimana caranya memfasilitasi dan mendorong semua sesuai jalurnya. Misalnya si A suka menggambar, si B suka menulis. Nah, itu punya pilihan masing-masing. Tapi saat pembelajaran tidak boleh dibiarkan, harus mengikuti pembelajaran. Nah, kita lebih paham lagi. Coba ini kita diskusi langsung. Apakah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan berikut? Nomor 1, Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas sewaktu jam pelajaran. Saat itu ia belum sempat sarapan. Kira-kira kebutuhan apa ini? Nah, iya, Bu Ami, mulai bertahan hidup. Terus yang kedua, Rizky menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Rizky marah karena bisa sekali ada mencari perhatian, mesti kasih sayang, caper. Terus Rizky kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Menggambar penguasaan atau kebebasan? Ayo yang mana? Rizky kecewa. Penguasaan ya. Terus yang ketiga, Rizky tidak semangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya berceramah saja. Apa? Yang mana? Kesenangan atau kebebasan? Bukan. Kesenangan dia itu seperti belajar istri atau di luar kelas. Dia bosan di dalam kelas. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Coba Bu Suci bacakan bantu saya. Oh iya maaf. Bu Suci bacakan. Nah, jadi kita bisa membedakan ya antara keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu memotivasi murid, bagaimana kita akan membuat peraturan aturan yang ada di kelas ini. Guru melibatkan muridnya. Sedangkan kalau peraturan kelas yang hanya dibuat oleh guru, dilaksanakan oleh semua warga kelas, misalnya murid dan guru melaksanakan peraturan kelas yang dibuat oleh guru. Nah, jadi kita lebih efektif membuat yang mana di peraturan kelas atau keyakinan kelas? Iya, kita harus membuat keyakinan kelas kita. Bagaimana kok kelas kita akan dibuat dari kemauan muridnya, tidak hanya saklek guru yang membuat peraturan. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dan dapat diterapkan oleh semua siswa. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya gurunya saja, tapi semua siswa dan guru membuat keyakinan kelas. Dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari kebutuhan. Keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan. Jadi dibuat keyakinan kelas itu salah satunya untuk mengatasi sebuah konflik yang terjadi di kelas maupun di sekolah. Prosedur membuat keyakinan kelas itu ada melakukan surat pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati. Jadi guru itu meminta pendapat muridnya itu akan membuat peraturan yang pas kelasnya. Nah, jadi murid berkontribusi memberikan pendapatnya. Bisa berupa menulis di papan tulis, bisa menggunakan seperti selembar kertas apa namanya itu ya Bunda ya? Kertas warna-warni itu ya. Nah, yang bisa ditempelkan semua siswa menempel di sini menulis kalimat yang akan dibuat keyakinan kelas. Terus dicatat semua masukan murid ditempelkan, dicatat di papan tulis. Selanjutnya mengajak murid untuk menentukan nilai keyakinan yang dipilih. Kira-kira keyakinan yang akan dibuat apa saja. Terus kita sudah yakin, kita menyetujui, lalu kita pajang, kita pilih, lalu kita datangani oleh semua peserta didik. Artinya berarti semua siswa itu setuju dan guru juga setuju atas keyakinan yang dimiliki oleh muridnya, yang dibuat oleh guru dan murid. Setelah itu dipajang, ditempatkan di mana yang bisa semua baca, murid atau guru dan warga sekolah lainnya. Kalau dibuat keyakinan sekolah. Selanjutnya kita belajar tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada guru sebagai pendukung yang nantinya memberikan dukungan fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, menggunakan pembimbingan untuk membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Terus yang ketiga, sebagai teman, menggunakan hubungan baik, humor dan persuasi untuk mengontrol muridnya. Terus yang keempat, memantau, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku murid dengan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir yaitu sebagai pendidik manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai penghukum, guru berbuat itu seperti hanya mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan nada suara yang tinggi. Biasanya seperti ini guru yang galak. Seperti berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan yang saya akan, apa nih? Iya. Nih, itu tidak boleh sebagai penghukum. Jangan hasilnya pada murid itu mesti memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau bosan kok bu, saya tidak. Terus bisa berbuat lagi. Sedangkan mungkin
siswanya sekarang dan biasa saja, nanti juga nggak salah lagi. Seperti itu tidak Budi. Iya. Biasanya identik dengan guru yang galak, mesti dijawabnya mungkin biasa saja, nanti juga nggak salah. Akibatnya murid nanti mengulangi kesalahannya lagi. Berbeda dengan pembuat kata berkata. Guru bisa berkata begini, bercelana dan mengatakan seharusnya dengan kata yang lebih halus, lebih lembut. Nah, itu kan lebih enak. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kamu harusnya bagaimana? Nah, hasilnya itu menyambungkan, menyangkat dan berbohong. Sedangkan siswanya itu ketika kata maafkan saya, saya akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian kata maaf, Anda merasa bersalah karena saya melakukan kesalahan, akibatnya siswa itu merasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman, mendidik sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk siswanya dengan nada suara yang sama, angkat dan bercanda, menganggap muridnya itu sebagai teman. Nah, lakukan ini Bapak Ibu guru ya. Artinya ini hasilnya pameran bantuan. Tapi siswanya juga berpikir seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu guru teman saya. Nah, tapi kan ada kedekatan antara guru dan murid sebagai teman. Hasilnya apa? Akibatnya siswa menjadi lemah, tidak mandiri. Jadi kayak teman yang dokter jalan. Nah, biasanya kelas berapa yang diskusi? Kalau diberi makan bahwa tidak ada ya. Biasanya jadi ujuk-ujuk terlalu dekat dengan murid, terlalu dekat dari menganggap dia itu terlalu dekat, tapi juga hasilnya tidak baik. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Yang bisa dilakukan oleh guru adalah menghitung dan mengukur menggunakan nada suara datar serta bahasa tubuh yang formal. Apa yang bisa dikatakan? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, biar guru bisa ditanya. Hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan gurunya itu berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Nah, itu kan pemantau siswanya itu seperti apa? Terus halaman berapa yang harus saya kerjakan? Bu, akibatnya yaitu menitipkan tanpa ada akibat atau enggak. Sedangkan yang terakhir, pendidik sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada suara yang tulus, yang halus, dengan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu memperbaikinya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, artinya mungkin menguatkan pribadinya, biar muridnya itu tahu nanti mau apa, yaitu mau seperti apa. Siswanya terus berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu? Bagaimana saya bisa tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, jadi akibatnya siswa itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Tujuan akhir dari 5 pondasi kontrol adalah menjadi sebagai posisi manajer, di mana pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, pada diskusi keempat, posisi kontrol menanamkan yang sesuai dengan kenyataan berikut. 1. Terlambat lagi. Ini terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sudah datang tepat waktu? Aduh, saya itu. Nah, kalau muridnya seperti ini termasuk apa? Apa? Jadi penghukum benar sekali. Secara tidak langsung itu ucapan pendidiknya sebagai penghukum muridnya. Terus yang kedua, Bagas, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan guru tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Nak sekali membuat orang kecewa. Bu guru benar-benar kecewa sekali. Apa? Nah, membuat rasa bersalah murid. Jadi apa yang dikatakan guru itu bisa merasa bersalah beliau. Terus juga yang ketiga, Bagas, ayolah
bunuh batu. Nah, senyum-senyum itu termasuk apa? Sebagai teman yang senyum-senyum, tidak ada rasa galak. Yang keempat, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Sebagai apa? Memantau. Iya. Nomor 6. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Apa, Michael? Mana? Iya, berarti kalian sudah paham semua. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam, mencari kebutuhan dasar. Iya. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid untuk berbuat salah. Nah, langkah-langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas, membuat anak menjadi merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu salah satu ucapan yang bisa menstabilkan identitas muridnya. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tidak tahu siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus untuk langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang bisa dikatakan oleh guru itu adalah kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya kan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang lain ya. Nah, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru itu bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di dalam sekolah kita? Nilai-nilai universal atau kebaikan apa yang telah kita sepakati? Melayani dia itu seperti apa? Kamu ini jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu semua salah satu 3 cara restitusi, segitiga restitusi untuk mencari solusi, mencari masalah pada siswanya. Coba Michael, nomor 1. Oh begitu, wajar kalau kamu marah. Setiap orang pasti tidak terima dan dituduh yang tidak benar. Kira-kira ini tahap yang mana, Michael? Menstabilkan ide yang mana? Ayo, menstabilkan identitas. Benar tidak Bumai? Nomor 1. Iya. Menstabilkan identitas. Nomor 2. Kamu melakukan itu dengan alasan tertentu. Apa Michael? Validasi tindakan. Terus yang ketiga, apakah tindakanmu tadi sudah selalu dengan keyakinan kelas kita? Apa kira-kira langkah yang keberapa ini Michael? Yang ketiga, apa tadi itu kalau ketiga? Nah, menanyakan keyakinan. Benar sekali ya Pak Iko ya. Nah, ini salah satu contoh budaya positif yang telah saya terapkan di kelas saya, yaitu membuat keyakinan kelas pada kelas 5. Saya melibatkan semua peserta didik, semua kelas 5 membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa itu saya suruh untuk membuat keyakinan atau membuat pernyataan apa sih yang
tanganinya dan kita tempel bentuk seperti yang ada di samping. Itu adalah peraturan keyakinan kelas 5 sudah ada, kita tanda tangani semua siswa, terus dilaksanakan oleh semua siswa dan guru yang telah disepakati dan dilaksanakan. Praktik segitiga itu itu di dalam menangani permasalahan murid. Yang pertama itu adalah tidak membawa atribut upacara. Nah, ini ada lupa tidak membawa topi saat upacara. Iya, itu karena cuacanya sangat cerah. Iya. Ya, ini tanggapan dari Kanada, dia berterima kasih karena sudah memberikan solusi bersama atas masalahnya tidak membawa topi. Selanjutnya proses yang kedua itu adalah Mas Nazil kelas 5 itu datang terlambat. Iya, ini seperti ini. Iya, ini sering terlambat ini Pak. Saya menerapkan 3 langkah eksekusi ya tadi. Ada menstabilkan identitas, terus ada selanjutnya ada 3 tahap, ada 2 tahap yang lainnya. Terakhir, respon dari Mas Nazil siswa kelas 5 setelah melakukan eksekusi, dia berterima kasih karena sudah mencari solusi bersama dengan saya atas masalah yang dihadapi, karena dia itu sering datang terlambat karena sering begadang bermain game pada saat malam hari. Jadi segi dari diskusinya bahwasanya dia tidak bermain game sampai malam dan tidak begadang. Dari 3 lanjut diseminasi ini, saya berharap membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang dipimpin oleh Bapak Ibu Guru, yang dipraktikkan oleh dan disepakati dilaksanakan oleh semua siswa pada masing-masing kelas. Nah, sampai akhirnya kita sudah selesai Bapak Ibu Guru. Sudah banyak sekali hal yang kita pelajari ya. Bisa kita tolong Bapak Sipir. Masih Bapak? Terima kasih Bu Dina Mawasari dan Pak Seminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya Betawi. Sebenarnya saya mengikuti apa yang telah disampaikan tanpa terjeda sama sekali. Saya benar-benar mengikuti dari slide nomor 1 sampai nomor 65. Benar-benar saya mengikuti. Jadi tadi disampaikan, saya menggarisbawahi dalam diseminasi pada pertemuan kali ini bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh ada pemaksaan kepada siswa dalam bentuk apapun. Sekali apabila kita dapat menerapkan apa yang baru saja disampaikan oleh Bu Dina pada saat ini. Teori-teorinya juga sangat lengkap, bagus sekali. Tadi juga ada disebutkan teori kontrol, bahwa teori tersebut mengatakan hanya pada diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri kita. Karena itu kita sebagai pengajar dan pendidik
muncul yang aktif, kreatif, dan tentunya menyenangkan kepada siswa-siswa kita. Jadi sudah tidak ada istilahnya berbau bukan sensitif ketika anak masuk di kelas seperti dulu pernah saya alami kita di sekolah dasar maupun di SMP itu. Saya pernah takut kepada seorang guru karena saya tidak mampu dengan pelajaran tersebut. Karena sudah takut guru, sebetulnya tidak juga. Sampai sekarang pun akhirnya saya bisa itu sekarang. Nah dari dulu itu saya bisa mengikuti dan tidak takut guru kepada bapak ibu guru. Tentunya saya bisa mengikuti pelajaran tersebut. Itu suatu garis bawah juga. Kita sebagai guru jangan menakiti murid. Karena yang pertama itu kalau ada waktunya untuk gelap berbino. Selanjutnya yang paling penting dalam definisi yang kita punya tadi adalah motivasi. Motivasi bisa ditumbuhkan sejak dini oleh bapak ibu guru supaya anak bisa menerima pelajaran dengan ikhlas, tidak oleh kemauan yang kuat dari diri siswa tersebut. Yang terakhir, tadi juga disampaikan ada hukuman dan konsekuensi yang intinya yang berupa hukuman itu kalau disimpulkan sesuatu yang tidak baik semua apabila diterapkan oleh bapak ibu guru. Sedangkan yang baik itu adalah konsekuensi karena ada kesepakatan dari siswa maupun bapak ibu guru sehingga sesuatu itu dikerjakan atas kesadaran dari siswa tersebut karena sudah menjadi kesepakatan. Kiranya referensi dari saya itu semoga kepada calon guru penggerak khususnya Mbak Gina dan juga Bu Maisaro semoga bisa mengaplikasikan teori-teori yang baru saja disampaikan di depan Bapak Ibu semua dan bisa melaksanakan dan memberi contoh secara realita kepada Bapak Ibu guru yang kebetulan belum mengikuti guru penggerak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen selaku Kepala Sekolah di Lombok yang telah memberikan referensi kita pada hari ini. Nah, sebagai kesimpulan, budaya positif merupakan pembuktian dari kebaikan atau kebiasaan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu untuk menumbuhkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Seorang guru berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu guru telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mendiseminasikan budaya positif yang saya sudah peroleh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.